Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Eka Pramesti dengan NIM 1909 10 10 10 10 dari jurusan Hubungan Internasional kelas Etnopolitik A3 yang diampu oleh Bapak Hanes Dodi Molasi. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil resume saya yang telah saya buat mengenai dinamika konflik etnopolitik. Seperti yang kita tahu, di Indonesia pastinya kita sudah sering menemui berita-berita seputar konflik di berbagai wilayah. Konflik tersebut biasanya beragam, mulai dari konflik pribadi hingga konflik antar kelompok. Nah, biasanya konflik ini dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa setiap individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya mengenai menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, bahkan keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, dalam subbab pada jurnal yang saya resume ini, terdapat pemaparan mengenai dimensi konflik konstelasi etnopolitik. Di situ dijelaskan mengenai perhitungan paling sederhana dari potensi konflik etnopolitik ini, yakni dengan membandingkan jumlah negara atau bangsa dengan jumlah kelompok etnis, dan hal ini menjadi titik awal bahwa negara-negara itu harus dibangun di atas basis etnonasional yang homogen. Namun, sebagian besar negara mengambil bentuk konstruksi multietnis, di mana beberapa negara multietnis ini dibentuk oleh konstitusinya, yang mana pada akhirnya berhasil dalam mengatur hubungan antar etnis dengan cara yang damai. Oleh karena itu, mungkin lebih masuk akal untuk menghitung potensi konflik etnopolitik dengan memeriksa konflik kekerasan yang terjadi secara terang-terangan seperti yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Kemudian masuk pada presentasi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa aspek dinamika konflik etnopolitik. Yakni diantaranya yang pertama pihak-pihak yang berkonflik, kemudian yang kedua hubungan antara para pihak yang berkonflik, dan yang ketiga masalah dalam sengketa, keempat cara pengungkapan konflik, serta yang terakhir sikap dasar dari para pihak yang terlibat dalam konflik. Penjelasan dari pihak-pihak yang berkonflik. Keanggotaan etnis ini digambarkan sebagai sebuah kontinum yang mewakili kategorisasi orang-orang tentang diri mereka sendiri. Di satu sisi terletak keanggotaan sukarela, namun di sisi lain keanggotaan tersebut sudah ada sejak lahir. Kemudian berdasarkan dasar dari definisi umum kelompok etnis, terdapat 6 elemen penyusun yang dapat saya identifikasi sebagai berikut. Yang pertama, mengenai nama yang sama, kemudian yang kedua mitos mengenai asal-usul yang sama, yang ketiga kesamaan sejarah, yang keempat kesamaan budaya, yang kelima hubungan dengan wilayah tertentu, dan yang keenam kesadaran komunitas yang mewakili langkah dalam menentukan pembentukan suatu identitas etnis. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai hubungan antara pihak yang berkonflik. Tatanan politik wilayah negara berulang kali mengalami tantangan yang baru, terutama pada etnonasional, di mana aspirasinya tidak hanya mempengaruhi konstitusi internal negara saja, tetapi dalam beberapa kasus juga integritas eksternal dan teritorial mereka. Sehubungan dengan hal ini, Dieter Senghas telah mengusulkan perbedaan antara 3 konstelasi konflik etnopolitik. Di antaranya, yang pertama, konflik yang berkaitan dengan pengamanan aset. Ciri yang menonjol di sini adalah bahwa kelompok tertentu sampai pada kesimpulan bahwa investasinya dalam pemeliharaan negara lebih besar daripada manfaat yang dapat diperolehnya dari hasil bergabung dengan kelompok etnis lainnya. Hal ini berlaku khususnya untuk kelompok yang lebih diuntungkan secara ekonomi.
Kemudian yang kedua, konflik yang berkaitan dengan perlawanan terhadap peredaman oleh orang asing. Hal ini mengacu pada upaya yang dilakukan oleh kelompok yang setidaknya sebelumnya merupakan populasi mayoritas di wilayah tertentu untuk melawan ancaman nyata atau yang diduga mengancam dominasi atau integritasnya. Dorongan ini ditujukan khususnya terhadap para imigran dengan klaim atas hak tinggal sebelumnya. Kemudian yang ketiga, konflik yang berkaitan dengan perlawanan terhadap asimilasi. Konstelasi ini sebenarnya mempresentasikan bentuk klasik dari perlindungan minoritas. Sebuah kelompok yang jumlahnya lebih rendah berusaha untuk menegaskan mengenai identitasnya. Kemudian yang ketiga, penjelasan mengenai masalah dalam sengketa. Kasus yang paling umum adalah di mana tuntutan kelompok etnososial ini mengenai pengakuan atas hak khusus mereka yang dihadapkan dengan kecenderungan negara untuk menolak atau merelatifkan ciri-ciri khusus ini dan mencoba untuk mencapai tujuan melalui asimilasi atau kasarannya seperti represi atau pengusiran. Kemudian dalam debat akademik dan jurnalistik di sini ditekankan perbedaan antara konflik kepentingan dengan konflik identitas. Sementara konflik kepentingan itu pada prinsipnya dapat ditangani dengan meningkatkan kepentingan melalui serangkaian kompromi bersama. Namun jika konflik identitas, tuntutan tersebut tidak dapat dinegosiasikan biasanya. Masuk pada penjelasan keempat mengenai cara pengungkapan konflik. Jika seseorang menggunakan model ini untuk menyoroti dinamika eskalasi dalam konflik etnopolitik, mekanisme dasarnya itu akan berbentuk konkret. Jadi kecenderungan untuk memproyeksikan aktor etnopolitik ini sangat mungkin terjadi karena pembentukan mereka disertai dengan perdebatan internal yang cukup besar. Seperti persaingan dan ketegangannya itu intensinya cukup besar. Tetapi kontradiksi dan masalah internal ini tidak sesuai dengan citra diri yang digunakan para elit untuk memobilisasi pengikut mereka. Oleh karena itu, langkah yang jelas adalah seperti memproyeksikan fitur yang tidak diinginkan atau tidak diakui ke lawan. Kemudian yang kelima, mengenai penjelasan dari sikap dasar dari para pihak yang terlibat dalam konflik. Satu aspek terakhir yang penting sejauh menyangkut metode penanganan konflik ini merupakan sikap yang dimiliki oleh para pihak yang berselisih terhadap suatu konflik itu. Dalam hubungan ini, ciri khas dari perselisihan etnopolitik adalah asimetri, di mana sementara satu pihak itu melihat apa yang dianggapnya itu sebagai konflik tentang perubahan sistem, pihak lain melihat banyak kebutuhan untuk melakukan perubahan sistem. Selain itu, harus dikatakan bahwa para pihak seringkali bersatu dalam skeptisisme tentang mereka. Juga para pihak yang berselisih ini jarang peduli dengan reformasi struktural yang mungkin memberikan kontribusi umum untuk mengorganisir hidup berdampingan multietnis dengan cara yang damai. Kemudian sampai pada slide terakhir mengenai kesimpulan singkat tentang tantangan khusus yang ditimbulkan oleh konflik etnopolitik untuk intervensi damai. Seperti yang sudah dijelaskan, dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok etnis ini berkumpul sebagai komunitas yang memiliki nasib yang sama dalam waktu yang cukup panjang. Mereka biasanya melakukannya dalam proses pergantian antara faktor subjektif dan objektif, di mana mereka mengutamakan kebutuhan individu dalam suatu kelompok keamanan. Kemudian yang kedua, sebagian besar konflik etnopolitik ini biasanya bersifat asimetris dan akibatnya pihak yang tampaknya lebih kuat pada awalnya cenderung pasif atau tidak terbuka. Yang ketiga, sengketa etnopolitik ini umumnya melibatkan konflik identitas maupun konflik kepentingan. Yang keempat,
bahaya eskalasi dalam kasus ketegangan etnopolitik ini dan kesulitan yang terlibat dalam upaya intervensi damai pada tingkat intensitas tinggi, terutama dalam kasus konflik yang dilakukan dengan cara kekerasan. Dan yang terakhir, bahkan dalam kasus sengketa yang telah mencapai eskalasi tingkat tinggi ini, para pihak yang terlibat memiliki sikap yang berbeda terhadap konflik di antara berbagai aktor. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.